Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat mengikuti kembali kegiatan pembelajaran PAI yang sudah masuk ke bab 5, yaitu tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Terhitung dakwah Rasulullah SAW mulai beliau diangkat dan menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun sampai beliau wafat, terhitung 23 tahun yang terbagi dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Dan hari ini kita akan mengetahui apa substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu yang pertama sekaligus diangkatnya beliau menjadi Rasulullah SAW di Gua Hira pada malam 17 Ramadan saat beliau berusia 40 tahun. Dan surah yang beliau terima pertama kali dari malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis membaca atau dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul, sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran. Lalu sekitar 2,5 tahun kemudian beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua, itu menegaskan agar beliau berdakwah untuk menegakkan kalimat tauhid dan membawa manusia ke jalan yang benar dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul atau berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujja fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ajaran-ajaran pokok Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentang akidah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan keimanan yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Ikhlas, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia.
Nah, ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini para sahabat percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan keyakinan ini pula mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Dengan keyakinan ini pula para sahabat terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan duniawi. Dengan keyakinan ini pula para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap bertegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy. Dengan keyakinan seperti ini, Rasulullah SAW dapat mengatakan dengan mantap kepada Abu Talib, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biarlah nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan atau binasa karenanya." Nah, ini pula yang menjadi rahasia mengapa Bilal bin Rabah, seorang budak yang dapat bertahan atas siksaan yang ia terima dengan tetap mengucapkan ahad, Allah Maha Esa, secara berulang-ulang. Meskipun dalam keadaan tersiksa yang ditindih dengan batu di tengah lapang oleh tuannya kaum suku Quraisy. Yang kedua, ajaran pokok Nabi Muhammad SAW adalah akhlak. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan. Beliau adalah sosok yang jujur sehingga diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Beliau juga adalah sosok orang yang suka menolong, sopan, lembut, menghormati setiap orang, memuliakan tamu, dan membangun serta memelihara hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Selain itu, beliau juga tampil sebagai sosok yang berani dalam kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku orang yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Selain karena pribadi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang luhur, ajaran itu memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dan mulai mendakwahkan secara rahasia atau diam-diam, Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Hal tersebut mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini Rasulullah SAW memfokuskan dakwah Islam kepada keluarga, sahabat, dan berpusat di rumah disebut Darul Arqam. Orang-orang yang pertama yang mewakili kerasulan Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya disebut As-Sabiqunal Awwalun. Mereka diantaranya adalah Siti Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu beliau, Zaid bin Harisah, pembantu yang diangkat menjadi anak, Abu Bakar, sahabat beliau sejak kecil. Kemudian secara perlahan bertambah, mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Taha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi, Arqam bin Abi Arqam, dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Quraisy. Bagaimana bisa ajaran Islam dapat diterima dan dianut oleh masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu mengakar kuat?
Ada 4 alasannya. Yang pertama karena pribadi Rasulullah SAW yang begitu luhur, tidak pernah berbuat tercela dan sangat jujur, amanah, sabar, bijaksana dan lemah lembut. Ini yang menjadikan dakwah Rasulullah SAW dapat diterima sebagian kalangan kaum kafir Quraisy, dan kebanyakan mereka menerima karena melihat kepribadian Rasulullah. Kemudian yang kedua, ajarannya. Alasan ajaran Islam yang rasional, logis, universal, menghargai hak asasi manusia, memberi hak keadilan dan kepastian hidup setelah mati. Ya, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat karena kesadaran akan tradisi-tradisi yang lama yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Kemudian strategi dakwah Rasulullah yang kedua adalah secara terang-terangan. Rasulullah memulai dakwah secara terang-terangan dengan menyeru kepada orang-orang Mekkah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang, memanggil mereka. Setelah orang-orang berkumpul, lalu beliau berkata, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda telah bersiaga di sebelah bukit Safa dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak mendengar bahwa Anda pernah berbohong sepanjang hidup kami. Dalam artian kami percaya karena kami tahu bahwa kamu, wahai Muhammad, tidak pernah berbohong sepanjang hidup kami." Lalu beliau kembali menyeru atau berkata, "Wahai bangsa Arab, selamatkanlah dirimu dari neraka. Saya tidak dapat menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya peringatkan Anda sekalian akan siksaan yang pedih. Kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang." Seiring dengan itu, maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperingatkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Nah, demikian itu yang dapat Bapak sampaikan. Nah, kemudian bagaimana reaksi kaum suku Quraisy setelah Rasulullah terang-terangan mendakwahkan Islam secara umum, luas, dan ke khalayak ramai? Itu nanti kita sampaikan di pembelajaran PAI bab 5 bagian kedua. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Di sini ada tugas, silahkan ditulis di buku catatan lalu dikirim di link yang sudah Bapak sediakan. Bagaimana ajaran Islam dapat diterima dan dianut oleh masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu mengakar kuat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.